Jihad yang sebenarnya di era modernisasi, di era saat ini yang sedang kita jalani bersama, itu yang paling tepat jihad yang harus kita lakukan itu apa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Keluarnya kita dari rumahnya masing-masing dengan niatan menuntut ilmu, nimba ilmu Gusti Allah, mempelajari ilmu Gusti Allah, fahuwa fi sabilillah. Orang tersebut itu direkan berjuang, berjihad di jalannya Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai pulangnya kembali si tolabul ilmi tersebut pulang ke rumahnya lagi. Satu contoh, sampai dari rumahnya masing-masing tekotan majelis ta'lim Raudhatul Muta'alimin, kanthi niatan golek ilmu kipun direkan kali Gusti Allah jihad. Sampai kapan? Sampai engko sampai wangsul ten griyanipun piyambak-piyambak. Jadi yang saat ini kita lakukan, detik ini, sore ini, itu bentuk dari kita memperjuangkan agama Gusti Allah. Orang berperang, perang melawan kebodohan, ya kuwi jihad. Mencari pengetahuan, menghidupkan agamanya Allah, ya kuwi jihad. Nah, kita sebagai hamba Allah, tidak lain upaya kita setiap hari itu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, agar kita semakin dicintai, dikasihi, dirahmati oleh Allah. Akan tetapi upaya untuk mencapai sebuah ketakwaan tersebut harus didasari dengan ilmu, gelem ngaji, gelem sekolah, karena dengan dasar modal ilmu tersebut akan mencapai makom atau kedudukan agar kita dicintai oleh Allah. Satu contoh, ngaji nuntut ilmu untuk melaksanakan ibadah yang berupa ibadah mahdhah seperti sholat, tata carane sholat, ben sae pripun, tata carane puasa, dan ketampi dening Gusti Allah kepripun, ya oleh ngeliye, ya oleh ganjarane puasa. Kadang kita lebih fanatik untuk mempertahankan kelaparan kita dari batal-batalnya puasa, tapi kita lupa ada beberapa hal yang menyebabkan pahala puasa kita hilang. Salah satu batalnya puasa kan makan, minum, atau sesuatu yang masuk ke mulut. Tapi kita lupa, kita fanatik mempertahankan batal-batalnya puasa, tapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang menyebabkan hilangnya ganjaran, seperti riya, gendrengi wong, terus makan makanan yang haram. Kita lupa dengan hal itu. Lah, kita diberitahu, kita berupaya mengetahui hal tersebut, ya aku bentuk daripada jihad. Jadi kita sebagai hamba Allah setiap hari berupaya agar menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, tapi ketakwaan tersebut harus dilandasi dengan modal ilmu pengetahuan. Jadi sampeyan dari rumahnya masing-masing ten majelis ilmu, ten majelis taklim Raudhatul Muta'alimin, ini dalam bentuk upaya menambahkan kualitas ketakwaan kita berdasarkan dengan ilmu. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jarinipun Kanjeng Nabi, sapa wong sing purun melangkahkan kaki untuk menuju ke majelis ilmu dengan niatan untuk menimba ilmu Gusti Allah, maka Allah memberikan jaminan tariqan ilal jannah,
dipermudah mlebet ing swarganipun Gusti Allah. Salaka di sini bermakna berlaku, menempuh perjalanan. Memaknai perjalanan ini tidak cukup secara indrawi saja. Maksudnya bagaimana? Orang tidak cukup memaknai njur sikile melangkah ten masjid niki boten. Sikile melangkah ten majelis taklim menuntut ilmu itu tidak. Tapi juga harus didefinisikan secara maknawi. Maksudnya bagaimana? Upaya-upaya tersebut dari kesulitan kita seperti menuntut ilmu dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, atau dari satu negara ke negara yang lain. Ini semua kan tidak hanya mengeluarkan benda dunia, gimana? Tapi juga ada perjuangan untuk ada perjuangan siap jauh dari orang yang kita kasihi, seperti orang tua, keluarga, sanak famili dan lain sebagainya. Itu semua upaya di dalam kita untuk mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Ngendikane Imam Abu Basir Ad-Dimawi itu nadam yang pertama. Takharrab anil autani fi talabil wasafir bihamsung fawaidah. Kon ngulunga sing ngumai untuk mencari sebuah kemuliaan. Kemuliaan tersebut yang dimaksud adalah menuntut ilmu. Meski kita harus jauh dari orang tua, keluarga dan lain sebagainya, itu yang dimaksud. Tapi yakinlah, di dalam kamu rela pergi dari desamu, jauh dari sanak saudara, nanti kamu akan mendapatkan 5 manfaat. Apa yang pertama? Hilang kesalahan. Arabe dong mantan keren sithik ngono lho. Tafarruju hammin wa tisabim ma'i wa ilmun wa adabun wa suhbatun majidi. 5 manfaat yang akan kita dapatkan di saat kita siap rela pergi dari desa untuk mencari sebuah kemuliaan. Ini langkah pertama kamu. Langkah pertama kamu untuk mempraktekkan sing dingendikaken Imam Abu Basir Ad-Dimawi tersebut. Sampai ten majelis taklim, ten lembaga-lembaga pendidikan yang masih zonanya di wilayah kita, itu bentuk upaya pelatihan kita agar nanti nek duwe keniatan saya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ten pondok pesantren, entah itu pondok pesantrennya di mana, ki wis ora kaget, wis ono upaya latihan sebelumnya, maksudnya seperti itu. Tapi ingat, ketika kita sukses melakukan perjalanan-perjalanan ini yang penuh dengan rintangan, janjinipun Gusti Allah yang termaktub dalam Al-Qur'annya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ngangkat derajat seorang hamba gitu tuh berdasarkan gagai kayak nyong ya ora. Ya. Ora hayone kados jenengan niki mboten. Allah mengangkat derajat seorang hamba tidak berdasarkan dari hal itu, tapi Allah akan mengangkat derajat seorang hamba itu berdasarkan dengan keilmuan dan ketakwaannya. Takwa bisa kita dapatkan berdasarkan dengan ilmu. Terbukti Fir'aun suking mboten? Tapi Allah menghinakan Fir'aun, tenggelam di laut merah. Namrud satu kaya, 2 menjabat menjadi raja, tapi Allah hinakan dalam keadaan meninggalnya. Naudzubillah ini. Itu bukti bahwa Allah mengangkat derajat seorang hamba itu bukan berdasarkan dari kekayaannya, sugiya kaya ngapa,
mampu membeli segala sesuatu yang diinginkan tidak menjadi tolak ukur, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Satu contoh, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini yang patut kita jadikan sebuah acuan untuk menjadi motivator. Nabi Sulaiman diangkat derajatnya oleh Allah, jadi raja, ya pinter banget, pinter. Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak hanya berkomunikasi dengan manusia saja, tapi mampu berkomunikasi dengan makhluk lain seperti halnya hayawan. Itu asluhu di saat Allah memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam antara ilmu, harta dan jabatan. Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Dengan ilmu yang Nabi Sulaiman pilih, beliau mampu mendapatkan segalanya. Dari hal ini saya keditami betul. Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dipun muliakan. Itu sebab karena apa? Karena keilmuan. Itulah bukti Allah mengangkat derajat Imam Syekh Nawawi berdasarkan dengan ilmu. Lah kita sebagai seorang hamba tidak lain, kehidupan kita setiap hari itu berupaya agar selalu tambah ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan tersebut harus dilandasi dengan ilmu. Sebab ilmu ini yang akan menuntun kita, yang akan menghantarkan kita menuju ke makom ketakwaan. Dari hal ini Al-Fakir tekankan kembali, jihad yang paling tepat saat ini adalah jihad menuntut ilmu, memerangi kebodohan, berupaya mencari pengetahuan, dan terus untuk berupaya menghidupkan